Tsunami atau gelombang pelabuhan adalah deretan gelombang yang muncul secara bertahap dan berbentuk seperti dinding air. Tsunami dapat disebabkan oleh gempa bumi, longsor, meteor, dan letusan gunung berapi. Tsunami rentan terjadi di Indonesia karena terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta pada pertemuan ketiga lempeng sabuk pegunungan aktif. Indonesia juga memiliki banyak gunung api aktif karena berada di jalur cincin api. Contoh tsunami yang pernah terjadi di Indonesia adalah tsunami Aceh, Palu, dan Banten. Sejak tahun 1815, jumlah korban tsunami mencapai 180.000 jiwa dari 60 peristiwa. Melihat jumlah korban yang banyak, bagaimana kita mendeteksi tsunami? Saat ini, Indonesia menggunakan alat deteksi bernama buoy. Buoy bekerja dengan cara mengukur perubahan tekanan akibat aktivitas seismik di dasar laut. Namun, buoy mengirim sinyal tersebut setiap 15 menit, sehingga dapat timbul jeda antara deteksi dan pengiriman sinyal. Melihat kekurangan dari buoy, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendeteksi tsunami secara real time? Jawabannya ada, yaitu sistem yang dirancang agar bekerja secara pasif. Sistem pasif adalah sistem yang bekerja dengan memanfaatkan hukum alam, sehingga tidak diperlukan adanya operator. Sistem pasif merupakan suatu paradigma baru dalam desain keselamatan nuklir. Contohnya adalah liquid poison yang masuk ke dalam reaktor bila suhu inti tinggi. Salah satu tanda tsunami adalah surutnya air laut. Surut tersebut berbeda dengan pasang surut alami. Pada pasang surut alami, air surut secara perlahan, sedangkan saat tsunami, air surut dengan cepat. Pada pasang surut air laut, kecepatan surut sekitar 0,6 cm per menit, sedangkan saat tsunami mencapai 60 cm per menit. Maka dari itu, diperlukan alat untuk mengukur kecepatan surut air laut. Kecepatan surut air laut didefinisikan sebagai perubahan ketinggian air laut dibagi dengan interval waktunya. Dengan menggunakan prinsip tersebut, disusun alat sebagai berikut. Sistem ini bernama Neptune. Sistem terbagi menjadi dua, yaitu sistem pengukur dan sistem alarm. Pada sistem pengukur, terdapat pelampung yang terhubung dengan saklar. Saklar akan menyala ketika ditarik oleh pelampung. Terdapat stopwatch untuk menghitung selisih waktu menyala antar saklar. Menggunakan selisih waktu dan panjang penggantung, akan didapat kecepatan surut air. Ketika mikrokontroler mendeteksi kecepatan di atas batas wajar, mikrokontroler akan mengirim sinyal ke sistem alarm menggunakan gelombang radio. Bila receiver menerima sinyal dari transmitter, alarm akan berbunyi. Secara teori, sistem bekerja mengikuti hukum 1 Newton, bahwa sistem akan setimbang bila resultan gayanya 0. Saat pelampung mengambang, gaya yang bekerja adalah gaya berat dan gaya Archimedes. Namun, saat pelampung menarik penggantung, gaya yang menahan pelampung konstan adalah gaya tegangan tali. Tegangan tali tersebut akan menarik saklar hingga menyala. Agar bisa menarik saklar, berat pelampung harus bisa memampatkan pegas hingga saklar terhubung. Pelampung juga harus memiliki massa jenis yang kurang dari air agar tetap mengapung. Maka dari itu, pelampung didesain berupa bola logam kosong dengan ketebalan tertentu. Dengan teori tersebut, terbukti bahwa alat ini akan langsung bekerja bila air surut secara cepat. Mari kita bandingkan Neptune dengan buoy. Pertama, buoy mengirim sinyal setiap 15 menit sekali, sedangkan Neptune akan mengirim sinyal bila menerima input. Sehingga dengan Neptune, warga memiliki waktu lebih untuk menyelamatkan diri. Kedua,
harga buoy jauh lebih mahal dibanding Neptune, sehingga Neptune lebih mudah diproduksi secara massal. Ketiga, buoy terletak di tengah laut, sedangkan Neptune di pinggir pantai. Keberadaan Neptune di pinggir pantai memudahkan adanya pengawasan dan perawatan. Melihat prospek sistem ini, kami didampingi oleh Pak Mikra merancang konsep Neptune. Pak Mikra membantu kami dalam merumuskan konsep serta mengevaluasi rancangan kami selama pengerjaan. Terima kasih kepada ITB yang telah mendukung dan memberi kesempatan bagi kami untuk mengikuti Pekan Kreativitas Mahasiswa, juga pada Kemendikbud yang mendanai proposal kami. Mengingat kondisi Indonesia yang rentan terhadap tsunami, serta tidak efektifnya sistem peringatan yang ada, diharapkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan Neptune agar dapat meminimalisir korban tsunami.